setiap orang siapapun memasuki pekarangan orang lain harus dengan memiliki izin. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dari Devi Fashion. Pak, saya mau tanya Pak, apakah oknum polisi yang selalu mengendap-endap di pekarangan rumah orang lain pada waktu tengah malam dengan alasan narkoba, sementara orang tersebut bukan bandar narkoba, hanya sebagai pemakai, sedangkan di lingkungan yang sama justru bandar narkoba, rumahnya nggak pernah dipantau. Apakah oknum polisi tersebut dapat dituntut secara hukum karena sudah membuat resah? Yang pertama dulu bahwa setiap orang siapapun memasuki pekarangan orang lain harus dengan memiliki izin. Apabila tidak memiliki izin, maka pengaturannya ada di dalam pasal 167 KUHP. Ancaman pidananya hanya 9 bulan. Barang siapa yang memasuki pekarangan orang lain tanpa seizin daripada si pemilik rumah diancam dengan pidana 9 bulan penjara apabila diminta keluar dari pekarangannya dan tidak mau untuk keluar dari pekarangannya. Itu intinya bunyi pasal 167. Oleh karena itu di dalam KUHP itu dijelaskan setiap aparatur penegak hukum ketika akan memasuki pekarangan orang lain, rumah orang lain, melakukan penggeledahan dan lain sebagainya, itu wajib untuk membawa surat perintah, di mana di dalam surat perintah itu disebutkan dengan jelas mereka diberikan kewenangan untuk memasuki pekarangan A, memeriksa rumah A dan lain sebagainya. Harus disebut identitasnya secara jelas. Supaya apa? Supaya dapat digunakan secara baik. Itu ketentuan di dalam KUHP. Tetapi di dalam praktek, khusus bagi kepolisian yang bergerak di bidang narkoba, karena saya tahu persis, itu surat perintah mereka itu biasanya berlakunya antara 15 sampai 30 hari. Jadi satu. Surat perintah kepada umpamanya A, B, C, D untuk melakukan operasi narkotika di wilayah apa, itu disebutkan. Kemudian di situ disebutkan kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan narkotika, diberikan kewenangan untuk menggunakan narkotika, diberikan kewenangan untuk membawa narkotika dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka bisa membuka jaringan-jaringan yang ada tentang narkotika. Itu surat perintahnya biasanya seperti itu. Termasuk surat perintah itu menjadi satu kesatuan, memasuki setiap rumah, pekarangan, wilayah, daerah, itu biasanya ada di dalam surat perintahnya itu. Sehingga kalau yang bersangkutan ini mengendap-endap di sekitar situ atau ikut memakai dengan membawa surat tugas, maka itu secara hukum adalah sah. Permasalahannya tidak sah ketika dia tidak memiliki surat tugas. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda pengguna, ya jangan gunakan lagi. Narkotika itu sangat menghancurkan. Akan membuat Anda hancur, keluarga hancur, masa depannya hancur. Masih kemungkinan lagi kalau ternyata yang Anda bawa pada saat itu lebih daripada ketentuan undang-undang, maka Anda akan dianggap sebagai pemilik, pengedar, dan lain sebagainya. Hukumannya kan tinggi. Mending berusahalah untuk berhenti menggunakan narkotika. Itu. Kemudian kalau memang ada tetangga Anda yang kebetulan Anda tahu menggunakan narkotika atau sebagai bandar narkotika, laporkanlah kepada kepolisian. Karena ketika ada bandar, ketika ada pengguna di wilayah Anda harus berpikiran bahwa suatu saat anak Anda, keluarga Anda, teman Anda bisa saja ikut di dalam jaringan tersebut, akibatnya mencelakakan. Maka laporkanlah kepada kepolisian. Harus disertai bukti nggak Pak ya kalau mau melaporkan begitu? Kalau melaporkannya itu harus disertai oleh bukti. Tetapi hanya umpamanya pemberitahuan dulu, ada dugaan, itu tidak apa-apa. Tidak bisa dijerat dengan pasal 317 sama 318. Jadi boleh lah. Sebagai kepedulian masyarakat sekitar juga ya Pak ya? Betul. Baik Pak Berat, ada tanggapan? Ya, sudah cukup. Sudah cukup jelas Pak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya sudah cukup jelas sekali. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Rumah Pancasila.